Yo, welcome back to Satur Sunday. Yo, apa kabar? Kameranya mana? Goblok. Ini lu di Oh, kebalik ternyata. ganti. Gak usah deh, Kayak- gini aja gak apa-apa. Jangan dong, kayak orang gila. Emang udah gila. Jangan dulu, jangan kayak netizen dong yang udah gila. Masa gua buka baju depan kamera Ya sih? nggak apa-apa, netizennya berani untuk berkata kasar di depan para media. Kalau lu kemaluan lu keras, gua Ya. ikutin. Jadi hari ini Kita mau bahas apa nih? kita akan membahas tentang media, bukan media sih, Apa membahas tuh? netizen. Wah, Netizen yang kenapa sering itu? berkata tidak enak di depan orang-orang, bukan di depan sih, tapi Di media di sosial lah media ya. sosial ya, lebih banyak mayoritas emang di media sosial sih, Oh. emang media mereka buat berkata ya, mencurahkan hati mungkin, yang bisa dibilang netizen itu yang bisa dibilang juga haters, bukan sih? Tergantung dia melontarkan komen-komennya sih di media sosial. Perspektifnya gimana? Lu komen ngomong-ngomongnya sih, lu siapa dah? Oh, iya. Kok bukan Kapten Tik sini, siapa sih? Siapa sih nih? Jadi di episode hari ini kita udah memecat Kamtetik. Enggak, sebenarnya nggak dipecat. Oh, dipecat. Dia lagi Kira dipecat. Enggak, si Kapten lagi di belakang kamera Di sekarang. belakang Karena kamera. kita di episode 3 ada undangan tamu, salah satu teman kita pakar lah. netizen Indonesia. Enggak, dia pakar bucin sekarang. Pakar bucin. Coba ya kenalin dulu aja siapa? Oke, nama gua Boyo. Yoi, salam kenal. Yoi. BOYO. Kenapa Boyo? Kenapa, Gua Boy? Boyo. Karena gua loyo. Iya, Oh, gimana ini? Iya. Boleh. Oke. Siapa tahu dia nih kayak magang sebenarnya si Boyo ya. Lagi trending. Lagi trending Lagi buat gantiin Kapten Tik. Iya. Bisa. Nah, balik lagi, kita sekarang bakal ngebahas dari berapa kasus nih? Kemarin sih gua ngeliat banyak, cuman gue sih kayaknya mau 5 kasus aja yang trending topik. 5 kasus yang sempet trending mungkin Di belakang minggu ini. Iya, udah semenjak Covid lah mungkin lo pada ngeliat masalah-masalah ini itu udah terjadi di saat masa Covid ini. Iya. Masa-masa yang sangat sensitif sih. Jadi dikit-dikit orang-orang sensi, ya kan? Iya gitu. Itu maksudnya apa itu gue gitu? Itu gara-gara gue nonton video TikTok. Apa sih efek syndrome. TikTok tuh ya? Enggak, Kalau gua ada. mau pakai efek suara TikTok. Ya jadi ya apa? Enggak, soalnya kocak aja ada namanya TikTok syndrome. Dia bilang nama saya, atau dia lagi ngomong gini, gue saya, gue bilang lagi tidur ada begini. Iya, lagi minum obat atau? Iya. Tapi gua pesan tersembunyi gue dapet sih dari video Apa itu? Ya mungkin dia menyindir orang-orang yang main TikTok. Mungkin dia meluapkan kesalahannya, orang-orang main TikTok ya kan, akhirnya dia bikin itu. Emang kenapa mungkin. sih TikTok itu emang kenapa sih? Karena lagi hype kali ya. Lagi Lagi hype, ini. lagi Apa itu orang-orang yang nggak suka kali sama TikTok? Enggak juga. Banyak sih propagandanya ya. Ada Iya, yang suka, cuman ada yang enggak. gue liat pesannya itu ya buat menyindir lah. Soalnya nggak ada TikTok syndrome anjir. Mungkin untuk sebagian orang TikTok itu emang hal yang negatif ya. Cuman Mungkin. untuk sebagian orang, kalau kita berpandangan dari sisi positifnya, itu TikTok udah menjadi sebuah medium untuk para Ekspresi. influencer ya sih. Iya, buat berekspresi sih. Apalagi sekarang TikTok juga mulai bisa bikin ads gitu, naik semacam iklan. lagi, Iya, naik lagi, gitu, naik kayak lagi. gitu. Yang dulunya dicekal sama orang banyak ya. Ingat netizen dulu sempat ngatain juga orang Kenapa netizen ngatain apaan? bukan kayak Marsyanda gitu, mungkin Oh. kayak Marsyanda dulu tahun berapa gitu ya, tahun Oh, yang dulu. sempat dia Iya, ini yang ya? dulu sempat dikatain dia sempat mengekspresikan dirinya dia gitu dengan goyang-goyang nggak jelas, yang beberapa netizen ngatain dia dengan kata-kata yang nggak jelas juga. Terus beberapa waktu ke depan setelah itu Marsyanda mulai merespon lah ya. merespon netizen Dan ini. ini. Dulu aja gue dikata-katain, sekarang aja orang-orang pada Main TikTok, iya, main TikTok itu juga. sebagai mungkin Ekspresi. netizen yang ini bisa dibilang ngejilat ludah nggak sih? Bisa. Iya kan gue lagi gak jelas apa itu gue begini-begini coba. Ini dong. Ini dong. Najis dah lu Boyo, lu serem doang main TikTok Lu ya. nonton doang. Oh, iya. Nonton doang. Oke, langsung aja. Yang kita pertama lanjut nih. Kasus kita apa nih? langsung aja ya, langsung kasus aja lah. Kasus apa nih? Kasus- yang kena netizen nih. Yang pertama mungkin yang waktu itu sempat booming adalah kasus MC di Sarinah. MC di Sarinah. Iya. Itu tuh terjadi pada hari Minggu tanggal 10 bulan 5. Pas puasa. Pas puasa berarti ya. Ini yang MC di mau renovasi kan? Bukannya ditutup. bukannya ditutup. Gua nggak tahu sih ya. Beritanya dibilang katanya renovasi. Ya beritanya sih gue sih nggak memperdalam Iya sih. beritanya mau kemana Cuman ya. Banyak yang bilang tutup, yang bilang renovasi. Cuman tanpa mengesampingkan renovasi ini, kan sebelahnya juga tuh saingannya juga tutup tanpa ada informasi. Oh iya. Tahu nggak tuh?
Tahu cuman jagonya ayam. Jagonya Iya, ayam. itu dia tiba-tiba nggak ada, Tutup juga. iya tutup juga. Yang tanpa kita sadari, wah dia tutup tuh tanpa ada embel-embel say goodbye gitu Ya, ya mungkin biar nggak ada itu kan cuman kalau yang si jagonya ayam kan nggak lagi PSBB atau corona mungkin lagi ya. PSBB Nggak lagi juga. PSBB Iya, juga setelah apa MCD ini oh terjadi. kayak karena Nah. mungkin gini kan gue ngikutin juga tuh sempet sih gue emang gue berkata kasar pas ngeliat berita maksudnya ngeliat orang-orang ya kan datang lagi PSBB mereka datang ke Sarina ngevideoin hashtag nostalgia MCD Sarina wah gue pernah makan di sini nah cuman yang gue lihat akhirnya ada kena guyonan netizen nih maksudnya kayak lu gimana sih orang lagi PSBB malah ngumpul-ngumpul terus gimana nih Satpol PP ya terus yang keamanannya gimana malah ngumpul-ngumpul nah mungkin makanya di situ akhirnya netizen nih juga kesel lah kecewa orang pemerintah udah ngomong ya lu harus PSBB ya lu di rumah social distancing physical distancing tapi ada itu malah jadi ya orang-orang ya kesel lah saya meluapkan lah dengan gue baca banget komen-komennya ada komen paling lucu gue baca gini komennya di Twitter kalau nggak salah ngomongnya gini MCD Sarina tutup rame tapi masjid tutup sepi wah tuh pecah banget sih cuman maksud gua ya akhirnya dia juga kok yang komen itu kena juga ya lu harus beda konteksnya lah ya ya netizen lah namanya juga netizen serah dia mau ngomong apa lah kalau Tapi- menurut gue kayak gimana nih? Yang gua nggak habis pikir sih itu sih saat lagi PSBB kan rame-rame kita berjarak ya kan nggak boleh dekat-dekatan. Social distancing. Iya. Kenapa tiba-tiba pas ada McD cuman McD doang ya kan? Itu sebuah McD jadi lu bisa nemuin di mana-mana ya kan. Kenapa tiba-tiba rame gitu orang ngumpul cuman buat ngambil foto video ya kan. terus gini-gini ya Iya. Mungkin Mungkin- tahu lu punya kenangan di situ tapi nggak berlebihan. timingnya nggak pas Iya, mungkin benar. ya Timingnya kan nggak pas. cuman kalau denger kenapa emang mereka bernostalgia katanya MCD Sarina ini kan emang cabang pertamanya ya di Jakarta Di Indonesia. ya kan tepatnya di Indonesia jadi terus banyak tokoh-tokoh yang maksudnya kayak orang-orang apa ya biasanya artis-artis pernah makan di sana beberapa orang-orang pemerintah juga persana jadi kayak terkesannya ya emang cabang pertama di Indonesia ya udah tapi ya maksud gue ya mikir lah gitu lu lagi PSBB segala macem gitu mikir lah maksudnya lu kalau lagi PSBB ya udah Lebih dilihat kondisi kondisinya. Sadar akan kondisi. iya kan Ya. kondisi Kalau emang lagi nggak keadaan COVID kayak gini kan, Iya. terserah lah ya kan. nah maksudnya gini loh kalau misalkan emang nggak ada itu mereka pada ngumpul nggak ada bahkan netizen yang ngeguyon-guyon Nah. komen-komen yang nggak jelas nah mungkin makanya sih yang toko sebelahnya atau restoran sebelahnya nggak ngasih press release mau ada tutup atau apa ya mungkin takut itu kejadian lagi rame lagi ya kan ya itu menurut gua strateginya mereka sih biar ini pemerintah juga mengikuti pemerintah Biar apa? biar ini aja nggak ada kerumunan si restoran sebelah nggak kayak si MCD Oh, ini iya, gitu. iya, iya. Nah cuman nih pas gue liat emang gue sedikit kesel gue bilang ngotak kek gitu Ah. jangan kayak kotut gitu loh maksudnya loh maksud gue jangan berpikir lah 2 kali gitu loh maksud gue kasihan juga orang-orang yang udah menuruti peraturan pemerintah terus ngeliat rame-rame ya terus buat apa sih gue akhirnya ngikutin peraturan gitu Nah, sempet juga nih setelah itu selang lama dalam beberapa waktu kasus MCD ini nih. Jadi ada seorang influencer yang bisa disebut dengan inisial nama samaran lah pokoknya si wasit Indira Rius, Kalista. itu mah bukan itu ya? mah bukan sensor. Lu udah menunjukkan Nama asli ya. nama asli lagi. Kalau dia ngomong si wasit ya kan si tut nggak Ya lah, apa-apa. sebut saja Sulastri. Sulastri. Jangan dong, udah nanti orang-orang yang Sulastri ini merasa tersinggung ya. pokoknya kalian tahulah siapa Iya, Indira Kalista. Para bopers tahulah siapa Iya. itu influencernya. Itu Nah. kenapa ya tapi kalau boleh tahu ya? Nah, jadi tuh kenapa dia juga sebelumnya sempat menjadi apa ya? Orang yang datang atau orang yang mengabadikan di saat MCD ini tutup nih. Nah, waktu MCD tutup ini katanya menurut dari media yang gue baca, dia itu Ya kan godek lagi gue. Kan dia itu sempat bikin vlog. Nah, bikin vlog sama suaminya. Terus setelah itu waktu itu tuh belum apa ya, maksudnya belum ke-up lah gitu, belum ke-blow up lah ya. belum blow up. Nah, terus setelah itu nggak lama setelah dia diwawancara oleh Grete di vlognya dia,
Nah itu tuh dia mengeluarkan beberapa statement yang kontroversial. Oh. Berawal dari situ. Salah satunya mungkin kayak Emang dia ngomong apa sih? kalau makan katanya nggak pernah cuci tangan. Kalau misalnya dari ojek gitu. Kalau keluar dia nggak pakai masker karena ngep kayak gitu. Oh. Iya. Nah terus karena kasus itu akhirnya dia karena netizen ini kan apa ya, jeli ya, orang jeli. Lu kemana aja iya netizen itu orang Gampang nyari celah. Gampang Iya. ya, maksudnya netizen juga nggak sebagai negatif ya, tapi untuk kasus yang si influencer ini mungkin lebih nggak kritik gitu ya. Nggak kritik ya. Nggak kritik kenapa lu begitu ya kan. Terus setelah itu akhirnya karena satu ini nih, satu apa ya, kalau peribahasa gimana sih, satu nilai apa gimana, Satu titik nila sebelah enggak gimana, satu hati, satu frekuensi. Oh itu lah gue soal ya, kayak gitu dah. Terus setelah itu karena ini nih, jadi netizen akhirnya menyangkut pautkan dia dengan masalah di MCD juga kayak gitu. Ternyata kebukti maksudnya pas di MCD dia maksudnya masker, tapi pas diundang dia ngomong nggak pakai masker, makan juga langsung ini. Ya cuman akhirnya ya itu juga sih, mungkin ya statementnya juga harus dijaga lah buat corona lagi begini sensitif, orang-orang pun juga sensitif gitu ya kan. Maksudnya ya beruntung sih sebenarnya netizen kayak gitu, gue ngeliat dampak negatif dan positifnya. Kalau positifnya ya bagus dia menegur, cuman salah caranya dengan mengata-ngatakan. Kalau lo mau jadi netizen yang baik ya lu dengan secara komenan yang baik. Itu kayaknya bukan netizen sih kalau. Oh bukan, siapa itu? Itu cuman lebih apa ya, dia memberi saran sih. Oh, iya. Cuman mungkin gue lihat, tapi gue sempet ngikutin beberapa, cuman saran yang ada di komen-komennya itu kayak bahasanya bukan menekan sih, kayak ya kasar caranya, nggak kayak dengan secara baik-baik tutur kata. Ada beberapa yang baik, cuma beberapa yang kasar gitu. Mungkin kayak Boyo ya kan, Boyo emang gua kenal dia kadang-kadang kalau jadi netizen kasar juga mulut nih. Coba yo gimana praktikinnya? Kalau dari gue sih, menurut gue gimana ya, kelakuan yang bodoh gitu. Asli itu bodoh aja. Bodoh sama Dalam artian lu menyampaikan dia public figure jadi influencer. Benar, gue sepakat. Dia dilihat banyak orang ya kan. Gua sepakat. Dengan kontennya dia ya kan, yang make up segala macem. Gua tahu kan ngikutin juga. Jangan-jangan lu kayak Iya lagi nih. Lu make up juga lagi. Adek gua. Oh. Adek gua suka make up gitu. Lu jadi itunya ya? jadi buat mannequin. Make up, iya. Jadi mannequin ya kan, lu bang gua ini Ya maksud gua dia orang yang dilihat gitu banyak orang ya kan, di luaran subscriber dia banyak ya kan. Seharusnya dia jaga perilaku lah. Seharusnya dia mencontohkan yang benar gitu sebagai public figure ya kan, sebagai influencer ya. Bukannya malah dia apa ya jatuhnya suka-suka gitu. Iya, suka-suka mentang-mentang dia udah di atas ya kan, udah banyak yang terus serah mau ngomongnya apaan gitu ya. Seharusnya ya konsisten aja sama yang dia lakuin ya kan. Kalau nggak sesuai sama yang dia lakuin, seharusnya ya jangan dipublish kayak gitu lah ya. Cuman gue mau nanya satu, tapi lu pas ngelihat dia kayak gitu, dalam hati lu gak berkecamuk gak lu kayak? Gue pengen gue kata-katain dulu lu kayak asli. Kesel gue aja. Kalau Depan kupingnya. maksudnya mau lu katain dengan mengatain itu dengan kayak memberi saran, atau emang mau lu ya pure ngatain gitu? Pure gue katain. Wow, Depan kupingnya langsung ya. Anjing gitu. Goblok. Cuman kan tapi akhirnya gara-gara itu gue ikutin si podcastnya Deddy Cahyadi ya kan. Deddy Cahyadi siapa sih? Deddy Cahyadi itu nama si Deddy Kobuser. Oh, itu gue gitu. tahu dari Panji Pragiwaksono waktu itu. Kalau gue ngeliat di YouTube dia stand up nyebutin nama Deddy Kobuser Deddy Cahyadi. Oh gitu. Kalau gue tahu dari Instagram Ari Lasso. Ari Lasso ya, beda-beda ya emang ya. Beda. Cuman tapi emang sama, maksud gue dia ya Deddy Kobuser. Nah maksud gue dia kan juga ngikutin kayak Indra Kalista dan kenal, akhirnya dimediasiin dan dia juga udah minta maaf ya kan. Ya gue juga ngeliat beberapa akhirnya netizen pun juga ya udah jangan diulangi, tapi masih ada beberapa yang gondok. Ya gimana, namanya juga netizen lah ya, serah mereka juga sih. Masalah netizen Indonesia tuh damage-nya kalau ngetik tuh berasa aja. Kalau di ML berapa itu di ML? Bisa 5.000 lebih. Buset. Keyboard warrior ya. Sekali hit mati. Buset, serem banget. Emang gue sepakat sih kalau analogi kayak gitu. Netizen ya, Indonesia tuh gampang banget kalau nge-head speech tuh paling kacau sih. Nah, tapi sayangnya gini, Bob. Karena akhirnya Om Deddy ini jadi mediasi, jadi kena hujatan. Nah itu yang gue bingung sama netizen kadang-kadang. Ya udah, ya bagus dong lu ada influencer yang besar, terus ada seorang public figure lagi yang ingin mengklarifikasi. Maksud gue ya itu fine. Ya gue juga akhirnya tahu kalau dia emang grogi ternyata depan kamera. Kalau yang gue tangkap dari Corbuzier sih, yang dia wawancara sama Ari Lasso di vlognya Ari Lasso, itu adalah kenapa Deddy Corbuzier melakukan hal itu, menjadi medium mediasi untuk Indra Kalista adalah yang pertama,
ya karena dia ingin menjadikan vlognya podcastnya ini menjadi medium untuk Indira Kalista. Iya. Dan dia juga ya saling menguntungkan gitu, tidak merugikan Ada orang yang lain. salah Iya, juga karena gitu dia ya. menurut dia adalah yang penting adalah tidak merugikan orang lain. Nah, apakah netizen ini yang suka ngata-ngatain dia dirugikan gitu sama Deddy Cahyadi ini? Iya, makanya Gitu kan kan, namanya netizen ya dia ya mau ikutin terserah, mau nggak dengerinnya terserah. Ya, Cuman kan yang salah dari haters ini kan atau netizen ini kan adalah di saat dia membenci tapi dia malah nge-publish atau dia nge-blow up gitu. Ih, di-blow up mulu Bukan ya. dia diem aja gitu, dia Ih. ngasih kenapa nggak di apa ya udahlah nggak usah dilihat. Gak usah Iya. dibahas again lah, bahasanya utsalik. Alik. Terus habis itu Yang kasus apa selanjutnya lagi? adalah Bintang Emon. Wah, itu meledak sih. Meledak dia konten-konten di Instagramnya DPO. DPO kacau. Dia perhatian omel-omel. Gue ikutin gue. Tapi emang Bintang Emon, gua kan karena emang habis kasusnya si Pak Novel Baswedan ya. Gue juga ngeliat karena mungkin si Bintang Emon iniin Dia lebih speak up aja sih. kan kenapa kasusnya aja tuh berjalan 3 tahun 2 tahun tapi hukumnya 1 tahun. Nah, akhirnya dia bikin video itu kan yang tentang mengkritik. Nah, habis itu gue lihat besokannya atau 2 hari yang lalu di Twitter udah ada orang yang tak dikenal lah bahasanya bikin kalau dia suka narkoba, dia suka ini. Tapi menurut gua itu editing keren sih. Niat Iya banget. sih, maksudnya lu niat banget ngejatoin orang maksud gua. Ah. Dia niat banget gitu ya kan. Maksud gua cuman tapi gua lihat nah di situ netizen berperan positif tuh. Ada yang dulu negatif, suka negatif, terus ini sekarang positif gua lihat. Dia nggak dukung Bintang Emon, katanya enggak Bintang Emon itu enggak narkoba, ditawarin ngerokok aja nggak mau. Dari beberapa komika juga ikut, maksudnya nge-support. Mungkin kalau dari sudut pandang gue ya, kenapa netizen jadi banyak yang ngecap artis karena kasus-kasus sebelumnya banyak artis yang ketangkep mungkin itu. Jadi netizen mikir memukul sama rata semua. Artis dengan stand up komedian gitu ya. Setara artis pasti dia pasti pengguna atau dia pasti make segala macam gitu sih. Nah, jadi kalau wajar sih kalau netizen wajar, cuman tapi yang gue lihat akhirnya wah netizen mendukung, nggak kemakan isu akhirnya nggak kemakan isu-isu yang dilempar isu langsung diguyon langsung di ini. Nah itu akhirnya bagus lah, kesini-sini udah mulai netizen juga kritis memfilter ini beritanya benar apa enggak. Itu yang gue demen sekarang, bagus lah. Nah, kalau misalkan dari apa ya kita berbicara tentang buzzer ini nih atau akun yang tidak dikenal yang memfitnah Bintang Emon memakai sabu-sabu. Nah itu tuh kalau sabu-sabu bukannya makanan ya? Bukan makanan kan? Ya mungkin iya kali itu, cuma gambarnya pakai garam. Oh iya. Gambarnya pakai garam gitu. Nah jadi menurut yang gue lihat di Twitter itu menurut Ernest Prakasa, jadi tuh para buzzer ini bisa dibilang 3 kategori. Kenapa kita nggak bisa langsung percaya sama buzzer ini adalah atau kita ngecap buzzer ini sebagai backingan pemerintah adalah menurut Ernest itu ada 3. Yang pertama adalah orang yang ingin membuat suasana ini menjadi keruh. Iya. Terus atau 2 orang-orang yang istilahnya dari kelompok oposisi yang ingin membuat kalau pemerintah ini denial gitu terhadap kasus-kasus kayak gini. Terus yang ketiga adalah orang-orang yang ingin mengalihkan suatu kasus yang sangat besar kayak gitu. Jadi ada 3 menurut Ernest Prakasa. Tapi kalau menurut gua dari kasusnya Bintang Emon, yang beraninya dia berani mengkritik sih. Bukan mengkritik, dia lebih berani nunjukin kalau dia yang dibilang netizen tuh salah. Kayak dia berani buat bikin tes narkoba kan langsung. Dia nunjukin nih hasilnya ya kan. Entah itu mungkin dia tersindir karena dia nggak perasa nggak enak ya kan karena dicap kayak gitu ya kan. Makanya dia nunjukin kalau gua enggak gitu ya. Kerennya sih gitu gua akuin. Maksudnya Bintang Emon juga ngasih ini ya buktinya nih. Jadi iya. langsung para makanya netizen banyak yang ngedukung juga ya kan. Banyak yang jadi pro sama dia ya. Canggih. Kan berhubung dia sebagai stand up ya, apalagi tuh banyak juga para stand up yang kena kasus. Contohnya mungkin kayak Ernest Prakasa yang di Twitter. Terus setelah itu kayak si Uus. Nah jadi tuh mungkin sekarang itu emang bener apa yang dibilang kayak Warkop tertawa sebelum tertawa itu dilarang. Karena mungkin lu ngerasa nggak sih sekarang ini masyarakat Indonesia lebih sensitif dibanding lagi begini. guyonan zaman dulu. Iya lagi begini. Iya karena mungkin karena batasan zaman dulu sama batasan sekarang itu berbeda. Jadi batasan itu setiap waktunya itu emang selalu berkembang. Iya mau gimana? Setuju nggak lu sama Setuju. kayak gitu? Setuju. Cara bercandanya juga beda sekarang. Orang zaman sebelum. Cuman banyak orang aja yang nggak memahami secara seksama mungkin. Ya jokes is just a jokes, cuman
stand up itu kan juga sebagai wadah mengkritik lah, cuman dengan beberapa intermezzo lah gitu. Gue ngomong-ngomong batasan-batasan, gue ngerinya nih di saat kita syuting ini batasan ini masih boleh. Pas ini udah dipublish jadi batasan ini nggak boleh. Jak, gila. Udah kayak fucek. Nah, selanjutnya adalah kasus Sarah Keol yang dia katanya ingin melelang keperawanan. Itu gimana ya? Itu kayak aduh. Itu sempat bikin heboh sih sebenarnya, berawal dari Twitter yang orang-orang netizen di Twitter itu nge-publish ke beberapa base gitu kan, base julid kayak gitu tuh. Awalnya tuh apa sih pokoknya udah tuh rame dari situ tuh. Itu aduh. Apa gue pengen ngomong kasar cuman kan ini nggak enak ya, cuman emang pas gue ngeliat tuh kayak si anjing ngapain sih nih nge-share dia ngelarang perawanan buat donasi COVID ya kan. Ternyata ada buktinya itu cuma buat endorse. Gila, gue bilang gue udah kayak ikutin lagi ya udah. Padahal udah beberapa kejadian terulang kayak nggak mau gue bahas lah dia apaan sih. Berarti ini kita skip aja nih. Iya kalau dibahas ntar malah terkenal. Kalau gue sih cuma satu sih. Kalau lu mau viral yang wajar aja gitu. Iya, Gak usah sampai ngelakuin hal yang jadi bikin netizen tuh gimana ya? Geram. Jadi pengen ngata-ngatain nih. Malaikat juga geram, ini mau masukin yang mana nih? Kanan atau kiri nih? Ini gimana nih? Next udah Malaikatnya bingung. Dia nggak jelas pokoknya. Kalau dia mau jual lah. Iya, makanya buat Lu nggak mau beli lo? Enggak. Enggak mau gue. Terus yang terakhir nih, sebenarnya gue ada terakhir Apa itu? kasus nih. Ini lucu banget sih. Ini gara-gara drakor Korea. Enggak, itu gue kata. Jadi gue gak sengaja ada berita di media, di Kumparan ada, di Detik ada. Jadi namanya Han Seo apa? Cewek. Dia artis perempuan main di drakor A World of Merit. Dia jadi selingkuhan dari Aktris protagonis. ya artis tokoh protagonis yang laki ya kan. Dibilang pelakor cuy. Pelakor itu apa? Pelakor tuh kayak yang apa ya bilangnya? Perebut laki orang. Ya itu dia perebut laki orang. Kalau yang ngerebut bini orang? Pebinor. Gua apal gue sih tapi. Kan lu jangan pebinor Main ya. jandai. Gua Main main jandai. Bangsat lo. Enggak maksud gua kayak gila netizen itu kan cuma drama Korea ya kan? Itu cuma drama Korea. Maksud gua ya lu nggak usah sampai ngepost di komedi ya pelakor itu tuh dipost sama Han Seo ini. Gua lupa Han Seo apa sih? Pokoknya namanya Han Seo kalau nggak salah ya kan. Tomingse kali. Tolong minum sedikit. Iya. Nah, maksud gua kayak dibilang pelakor padahal lu harus tahu netizen Indonesia itu cuma drama Korea. Dan itu emang namanya drama Korea juga penggambaran dari kehidupan nyata tentang hubungan cinta lah. Dan yang lebih ironis lagi tuh masyarakat Indonesia tuh pada percaya. Iya, kebanyakan nonton Indosiar sih kadang-kadang. Yang anu nih, yang pocong masuk azab anu nih, tempat coran ya. Ada yang meteor cuy. Di mayat summit meteor. Aduh, itu ya. Itu mungkin lebih logis lagi. Iya, maksud gua ya sekarang ya cobalah netizen ya kan. Kita sama-sama nih kalau emang mau buat suatu bukan guyon sih komen-komen atau pelontaran. Kita tahu Indonesia emang demokrasi bebas berpendapat, cuman bebas berpendapat itu digunakan dengan sebaik-baik mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk dia mengkritik, nggak usah lu ngatain gitu. Karena kalau lu ngatain ya percuma, orangnya baru mendingan lu kasih saran pendapat kritik udah. Maksudnya episode ini ya kesimpulannya tuh menurut gua kayak gini, Bob. Kesimpulan ini bikin gimana sih ntar para bobers kita yang misalkan suka media sosial ya ngerti menjadi netizen yang budiman, netizen yang cermat, cerdas, kritis ya dengan memfilter dulu gitu, memfilter dulu segala macam berita-berita atau informasi di media sosial, barulah kalian bisa komen. Kalau emang nggak ada komen ya udah nggak usah, dan juga jangan terpancing sih sama beberapa komen yang ada di media sosial. Kalau gue sih gitu. Dan selanjutnya adalah untuk para netizen yang suka berkata kasar. Mungkin kalian udah pada tahu kan kayak yang Deddy Corbuzier aka Deddy Cahyadi itu pernah nangkap seorang netizen atau haters dia gitu di daerah Sumatera gitu. Terus akhirnya sampai ke sana. Nah, tuh untuk para kalian itu berkata kasar itu nggak boleh sebenarnya. Kalian boleh mengutarakan pendapat, tapi kalian harus tahu batasannya karena di dalam undang-undang pun itu ada tuh di undang-undang pasal 28. Oh ini ya, ujaran kebencian ya kalau ujaran kebencian gitu. Iya. Jadi ya kalian juga lebih hati-hati kayak gitu. Ya maksudnya juga kalian baca-baca juga lah sedikit. Kita jadi saling baca-baca dikit lah, bahkan masyarakat Indonesia aja mungkin dia ada
rating itu tertinggi itu malah membaca cuy. Awas baca Iya. Ya cuman ya gimana maksudnya ya harus ngerti juga lah kalau masalah ujaran kebencian kan. Karena gini, tweetan kalian atau postingan komentar kalian di internet itu nggak bisa dihapus masalahnya. Bisa sebenarnya Jejak sih. digital ya. Iya, jejak bisa, digital. cuman ada mungkin ada beberapa orang Iya. yang screenshot gitu sih. Ah, Mungkin kayak dari tuh. gua buat Bobers nih ya. Ais, Nah, sedap. Bobers ya. Kayak cocok gantiin Kapten Tik Ah. ini. Jadilah netizen yang apa ya, bijak dan baik dalam berkata-kata sih. Jangan lu nggak tahu apa-apa sumbernya dari mana, tapi lu malah jadi ikut-ikutan, cuman gue mau ikutan nih, lagi hype, lagi naik Iya, nih. ikut, Nah, iya. jangan kayak gitu. Seenggaknya lu tahu dulu nih permasalahannya tuh apa dan kayak gimana, baru lu ikut-ikutan ya. Iya, gue juga sekarang lagi melakukan itu biar nggak kepancing-pancing Iya. juga ya kan. Gue sepakat. Iya, untuk yang terakhir adalah mulutmu harimaumu. Waduh, Ya. berat tuh Sekian dari pepatah. kita. Jangan lupa subscribe, share ini untuk para bobers, untuk para haters yang komen biar mereka lebih Maksudnya mendapatkan biar tahu. pencerahan. Ya. Assalamualaikum. Dan jangan lupa komen, subscribe, again, share. Jangan sampai jumpa di episode selanjutnya Satu Sunday. Peace out. Peace. Cut.